Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Raya Putri dengan NIM 2304020056. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian yang telah Bapak berikan kepada kami. Langsung saja pertanyaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan dan mengapa analisis laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah suatu proses dan interpretasi informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dan mengapa analisis laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan? Karena untuk memahami sebuah kesehatan keuangan perusahaan dan sebagai pengambilan keputusan yang baik serta merencanakan langkah-langkah strategis seperti perencanaan anggaran, investasi, dan pengelolaan biaya. Soal yang kedua, apa saja komponen laporan keuangan dan bagaimana keterkaitan dari ketiga komponen tersebut. Jadi komponen laporan keuangan itu ada 3, ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Komponennya neraca, ada kewajiban dan ekuitas. Sedangkan laba rugi itu ada beban, pendapatan, dan laba bersih. Dan yang terakhir arus kas itu arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, serta pendanaan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dan soal yang ketiga, 3 rasio yang paling penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan jangka pendek. Dan yang kedua, rasio profitabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi laba atau profit dari suatu perusahaan. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, dari laporan neraca, bagaimana Anda mengevaluasi struktur perusahaan atau komposisi utang dan ekuitas, dan apa dampaknya terhadap risiko keuangan. Jadi, struktur modal melalui analisis komposisi utang dan ekuitas di neraca memberikan wawasan tentang risiko keuangan perusahaan, memahami rasio utang terhadap ekuitas dan dampaknya terhadap risiko kebangkrutan, biaya utang, fleksibilitas dan keuangan, dan pemegang saham yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dan strategi manajemen yang tepat. Yang kelima, apa perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan? Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan operasional dan mencerminkan kinerja inti perusahaan. Kalau arus kas dari aktivitas investasi memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menginvestasikan modalnya untuk pertumbuhan jangka panjang dan pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bagaimana perusahaan menandai operasinya dan memberikan wawasan tentang struktur modal serta kebijakan dividen. Yang keenam, jika Anda menemukan perusahaan dengan rasio yang lebih tinggi tetapi laba yang stabil, apa rekomendasi Anda bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangannya? Jika sebuah perusahaan memiliki rasio utang yang lebih tinggi tetapi laba yang stabil, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengelola risiko yang terkait dengan utang. Yaitu yang pertama, ada pengelolaan utang yang lebih baik. Yang kedua, diverifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat, strategi pendanaan yang seimbang. Yang kelima, monitoring dan pelaporan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah berikut, manajemen dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan meskipun memiliki rasio utang yang tinggi. Fokus pada efisiensi operasional, diverifikasi pendapatan, dan pengelolaan utang yang sangat baik, yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Sampailah saya pada pertanyaan terakhir atau komentar apa yang saya berikan terhadap mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah analisis laporan keuangan ini memberikan dasar bagi mahasiswa untuk memahami dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia bisnis. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen. Semoga Bapak dosen sehat-sehat selalu dan semoga
kita semua akan bertemu lagi dengan Bapak dosen di semester selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.